Selamat datang di Pita Goals. Ada satu hal yang menurutku sering diremehkan tentang perselingkuhan. Banyak orang melihatnya cuma sebagai masalah pribadi antara dua orang. Padahal dalam kenyataannya, dampaknya seringkali jauh lebih besar dari itu. Karena ketika perselingkuhan terjadi, yang rusak kadang bukan cuma hubungannya, tetapi juga rasa percaya, ketenangan, keluarga, bahkan hidup banyak orang di sekitarnya. Dan mungkin itu kenapa topik ini selalu terasa sangat sensitif. Menurutku perselingkuhan jarang terasa menyakitkan cuman karena hadirnya orang ketiga. Memang menyakitkan, tetapi yang paling berat justru adalah kebohongannya, rahasianya, dan rasa percaya yang runtuh pelan-pelan. Makanya banyak orang bilang mereka mungkin bisa memaafkan, tetapi sulit untuk percaya lagi. Karena setelah itu hal-hal kecil mulai berubah. Telat balas chat jadi kepikiran. Pulang terlambat jadi curiga. Diam sebentar jadi overthinking. Dan itu sangat melelahkan secara emosional. Karena manusia bukan cuma butuh dicintai, tapi juga membutuhkan rasa aman dalam hubungan. Dan mungkin yang sering tidak disadari, perselingkuhan bukan hanya berdampak secara emosional saja, tetapi dalam kondisi tertentu juga dapat menimbulkan konsekuensi hukum. Aku sempat membaca beberapa pembahasan soal ini, dan ternyata hubungan dengan seseorang yang masih terikat pernikahan bisa masuk ke persoalan pidana perzinahan, tergantung dari situasi dan bagaimana pembuktiannya. Dan yang menurutku cukup berat, perkara ini kan termasuk delik aduan. Artinya proses hukum itu berjalan kalau ada pihak yang merasa dirugikan yang mengadukan kepada pihak yang berwajib. Jadi tidak secara otomatis semua kasus langsung diproses begitu saja. Dan dalam praktek tentu saja yang dilaporkan juga bukan hanya satu pihak. Dan yang menjadi perhatian juga bukan hanya hubungan diam-diamnya, tapi juga perbuatan yang dianggap masuk dalam kategori perzinahan menurut ketentuan pidana. Makanya situasinya seringkali rumit, baik secara hukum maupun secara emosional. Karena kadang orang yang disakiti juga masih punya rasa sayang, masih memikirkan keluarga, masih memikirkan anak, dan itu semua tidak sesederhana itu. Apalagi ancaman pidananya juga bukan hal yang kecil. Banyak orang yang akhirnya berada di posisi yang sangat sulit, antara rasa marah, rasa kecewa, dan pertimbangan tentang dampak jangka panjangnya bagi keluarga. Kadang orang berpikir perselingkuhan cuma berdampak ke pasangan, padahal seringkali anak juga akan merasakan efeknya. Walaupun mungkin mereka tidak tahu detailnya, tapi anak biasanya akan tetap merasakan rumah jadi beda, orang tua sering bertengkar, atau suasananya seringkali menjadi tidak nyaman. Dan kalau konflik rumah tangga sampai terbuka luas, kadang juga ada ketakutan anak jadi malu, jadi kena bully, atau jadi merasa berbeda dengan lingkungan, berbeda dari lingkungan sekitarnya. Dan mungkin yang juga seringkali dilupakan, perselingkuhan seringkali bukan cuman menghancurkan hubungan pribadi, tetapi juga akan berdampak pada karir, pada kehidupan sosial, bahkan masa depan kita, masa depan pasangan, dan juga masa depan keluarga. Apalagi kalau persoalannya sampai terbuka luas, masuk proses hukum, atau menjadi perbincangan lingkungan sekitar. Karena reputasi yang dibangun bertahun-tahun tentu saja juga akan ikut terdampak. Ada orang yang akhirnya kehilangan kepercayaan di lingkungan kerjanya, ada yang kemudian hubungan profesionalnya berubah, ada juga pasangan yang mau nggak mau ya ikut terkena tekanan sosial. Padahal mungkin mereka juga sebenarnya sedang berusaha bertahan secara emosional. Dan menurutku yang membuat persoalan seperti ini terasa sangat berat, karena dampaknya kadang tidak berhenti, seringkali tidak berhenti di hubungan pasangan saja, tapi menjalar ke banyak sisi kehidupan sekaligus. Dan sejujurnya, menurutku yang
paling berat bukan hanya proses hukumnya, proses hukum tentu saja berat dan melelahkan, tetapi rasa kehilangan ketenangan itu sendiri juga tidak kalah beratnya. Karena setelah rasa percaya rusak, orang jadi sulit merasa aman lagi. Dan mungkin itu kenapa perselingkuhan sering kali meninggalkan luka yang panjang. Bahkan setelah semuanya selesai, luka itu tidak mudah untuk sembuh begitu saja. Dan semakin aku mendengar banyak cerita tentang hubungan, semakin aku merasa kadang yang paling mahal dalam sebuah hubungan itu bukan lagi soal hadiah, status, bahkan bukan soal lamanya bersama. Tetapi rasa tenang saat percaya pada seseorang. Karena sekali itu rusak, memperbaikinya seringkali jauh lebih sulit daripada yang dibayangkan. Dan mungkin itu kenapa perselingkuhan selalu terasa sangat menghancurkan. Karena yang hilang bukan cuma seseorang, tapi juga rasa aman yang dulu pernah dipercaya. Kalau menurut kamu sendiri, setelah perselingkuhan, apa ya yang paling sulit untuk dipulihkan? Tulis di kolom komentar. Bye.